Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Izinkan terlebih dahulu saya menyapa. Yang pertama, selaku Direktorat Lingkungan Hidup perwakilan dari Bappenas Bapak Adriano Shiva Alvaro yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Subkoordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nathan Setiawan. Perwakilan PKSPL IPB, Dr. Taryono Kodiran. Perwakilan dari GIS Bapak Dwi Aryoga yang sudah hadir ataupun yang berada di offline. Serta seluruh peserta dan mitra yang telah hadir secara offline di Hotel Front One HK Resort Semarang maupun yang bergabung secara online melalui Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti rangkaian kegiatan lokakarya, konsultasi, penyusunan indikator pengelolaan barang darat dan laut yang terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan dengan saya Elsa di sini yang akan mendampingi jalannya kegiatan sampai akhir acara nanti Bapak Ibu. Dan baik untuk peserta yang hadir secara langsung maupun secara daring, kami berharap kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang konstruktif serta memperkuat sinergi dan kolaborasi di antara kita semua. Dan sebagai pembuka acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, hadirin sekalian, sebelum memasuki ke sesi sambutan, kami turut mengundang untuk Bapak Dwi Aryoga selaku perwakilan dari GIS, kemudian Bapak Nathan Setiawan selaku Subkoordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan Dr. Taryono Kodiran selaku perwakilan dari PKSPL IPB untuk dapat menempati kursi di depan. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak. Yang pertama, kita akan menyaksikan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Adrianto Shiva Al-Aro selaku Direktorat Lingkungan Hidup, perwakilan dari Bappenas yang sekaligus akan memberikan paparan mengenai integrasi pengelolaan darat laut dalam kerangka perencanaan pembangunan melalui online. Kepada Bapak Shiva Al-Aro, dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, cek. Sudah terdengar dengan jelas ya? Oke, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Subkoordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pak Nathan Setiawan. Selamat pagi Bapak, ketemu lagi. Selanjutnya perwakilan OPD Provinsi Jawa Tengah, perwakilan OPD dari Kabupaten Kebumen, Cilacap, dan juga Banyumas, Dekan Universitas, juga Sivitas Akademika, serta rekan-rekan dari Konsorsium Solusi. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Direktur berhalangan hadir untuk membuka kegiatan ini secara langsung dikarenakan ada agenda lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan pengantar dan juga konteks kegiatan pada kesempatan kali ini. Salam kenal Bapak Ibu, saya Adrianto, mengucapkan juga terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari kerjasama Kementerian PPN Bappenas dengan Konsorsium Proyek Solusi, yang salah satunya bertujuan untuk mendorong integrasi perencanaan dan pengelolaan ekosistem darat dan juga laut ke dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pendekatan ini menjadi penting karena tantangan pembangunan yang kita hadapi saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral dan terpisah-pisah. Apa yang terjadi di wilayah daratan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi di pesisir dan laut dan sebaliknya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu next kita sudah sering mendengar istilah yang namanya triple planetary crisis. Namun penting untuk kembali kita tegaskan bahwa saat ini di dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi 3 krisis besar yang meliputi perubahan iklim yang meningkatkan intensitas curah hujan dan kejadian cuaca ekstrim yang pada gilirannya mempercepat erosi dan juga degradasi lahan. Lalu polusi dan kerusakan lingkungan memperburuk kualitas air dan juga tanah, sementara hilangnya keanekaragaman hayati menurunkan daya dukung dan daya lenting ekosistem. Bapak Ibu, untuk konteks Jawa Tengah sendiri, mungkin ini ditampilkan bahwa keterkaitan ini dapat dilihat secara jelas melalui studi kasus di wilayah Daserayu yang membentang dari wilayah hulu di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya hingga wilayah hilir di pesisir Kabupaten Cilacap. Yang di bagian hulu dan tengah, perubahan tata guna lahan, tekanan aktivitas pertanian, serta degradasi lahan meningkatkan laju erosi dan limpasan permukaan. Dan material sedimen ini kemudian terbawa melalui sungai menuju hilir. Di wilayah hilir dan muara, akumulasi sedimen menyebabkan pendangkalan sungai dan juga wilayah pesisir. Dampaknya tidak hanya berupa penurunan kualitas air, Bapak Ibu, tetapi juga meningkatkan risiko banjir, gangguan sistem drainase, juga terganggunya aktivitas transportasi sungai dan juga perikanan. Bagi masyarakat pesisir kondisi ini berimplikasi langsung pada penurunan produktivitas perikanan dan juga mata pencaharian. Bapak Ibu, contoh ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul di pesisir dan laut di Provinsi Jawa Tengah tidak bisa dilepaskan dari dinamika pengelolaan wilayah daratan di hulu das. Oleh karena itu, pengelolaan yang terfragmentasi antara darat dan laut justru memperbesar risiko lingkungan, sosial, dan tentunya ke depannya terhadap ekonomi. Integrasi pengelolaan darat dan laut menjadi kunci untuk merespon triple planetary crisis secara lebih efektif dan berkelanjutan. Next,
Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke landasan kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJP 2025-2045 dan juga RPJM 2025-2029. Integrasi pengelolaan darat dan laut ini bukanlah gagasan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari arah besar transformasi pembangunan Indonesia salah satunya. Di dalam RPJP dan RPJMN ini terdapat beberapa sasaran pembangunan utama yang ingin kita capai bersama, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita agar setara dengan negara maju, disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan. Lalu yang kedua terkait dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta penguatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di tingkat internasional. Namun Bapak Ibu yang paling penting untuk ditekankan adalah seluruh sasaran sosial dan ekonomi tersebut harus dicapai secara seimbang dengan sasaran lingkungan. Di dalam RPJMN secara tegas dinyatakan bahwa intensitas emisi gas rumah kaca harus terus diturunkan menuju target jangka panjang atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Artinya pertumbuhan ekonomi ke depan tidak lagi boleh bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam konteks inilah, Bapak Ibu, integrasi pengelolaan ekosistem darat dan laut menjadi sangat relevan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan ketahanan terhadap bencana, serta perubahan iklim berjalan seiring dan saling mendukung. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bahwa integrasi darat dan laut diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan bahwa dalam RPJPN dan juga RPJMN terdapat berbagai target yang berkaitan langsung dengan pengelolaan ekosistem darat dan juga laut. Seperti contohnya target untuk ekonomi biru, keberlanjutan perikanan, lalu pengelolaan ekosistem pesisir, penurunan emisi, serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Bapak Ibu, salah satu kunci utama integrasi ini adalah perencanaan tata ruang melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 diamanatkan bahwa integrasi dilakukan melalui sinkronisasi pemanfaatan ruang darat dan laut serta penyelarasan antara RT/RW dan juga RZWP3K. Dengan perencanaan yang sudah terintegrasi sejak awal ini, kita berharap implementasi di lapangan oleh OPD maupun pemangku kepentingan lainnya di tingkat daerah menjadi lebih mudah, konsisten, dan juga tidak saling bertabrakan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak untuk melihat lebih rinci terkait dengan proses yang menjadi landasan dalam pengelolaan darat dan juga laut sebagai salah satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir. Pada bagian ini digambarkan berbagai aktivitas dan tekanan yang terjadi di wilayah daratan seperti adanya perubahan tata guna lahan, praktik pertanian, pertambangan legal maupun ada beberapa ilegal, serta aktivitas ekonomi lainnya. Proses-proses ini dapat memicu adanya degradasi lahan, hilangnya nutrien dalam tanah, lalu terjadinya erosi dan peningkatan sedimentasi yang kemudian terbawa tadi melalui sungai ke arah hilir. Bapak Ibu, proses tersebut tidak berhenti di darat, material sedimen, polutan, limpasan air dan sebagainya mengikuti sistem hidrologi menuju wilayah pesisir dan juga laut. Nah, di bagian pesisir dampaknya terlihat dalam bentuk degradasi ekosistem pesisir. Tekanan terhadap mangrove dan terumbu karang, lalu penurunan kualitas perairan, serta gangguan terhadap perikanan dan juga aktivitas ekonomi pesisir. Pada bagian ini juga menunjukkan bahwa di sisi lain terdapat peluang pembangunan berkelanjutan Bapak Ibu apabila pengelolaan dilakukan secara terintegrasi. Praktik pertanian berkelanjutan bisa menjadi contoh seperti ada juga restorasi mangrove, lalu pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, pengembangan ekowisata, dan pengelolaan sampah yang baik dapat memperkuat ketahanan iklim sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. Bapak Ibu, seluruh proses tersebut kemudian dipertemukan dalam kerangka nexus antara keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, dan juga pembangunan. Pendekatan ekonomi hijau dan biru menjadi pengikat utama dengan tujuan akhir adalah menciptakan mata pencaharian masyarakat yang berketahanan iklim baik di wilayah darat, pesisir maupun di laut.
bahwasannya keputusan dan aktivitas di satu bagian bentang alam akan selalu memiliki konsekuensi di bagian lainnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, integrasi perencanaan dan pengelolaan darat dan juga laut menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan juga berkeadilan. Maka dari itu, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, secara lebih rinci mengenai proyek solusi, termasuk output yang ingin dicapai serta bagaimana konsorsium di dalam pelaksanaannya, bahwa proyek solusi ini dirancang untuk mendorong pengelolaan darat dan laut yang terintegrasi melalui pendekatan ekosistem dan dengan tujuan akhir mendukung tentunya lebih jauh ke mata pencaharian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini memiliki empat output utama yang paling berkaitan dan tidak berdiri sendiri, di mana output pertama dan kedua berfokus pada penguatan kebijakan dan integrasi pengelolaan data laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang, dan output ketiga dan keempat memastikan bahwa laboratorium atau implementasi perencanaan darat dan laut menjadi ruang uji coba yang mensimulasikan, mempraktikkan, dan juga menyempurnakan kebijakan terkait dengan pendekatan integrasi di wilayah pilot ini, yaitu salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Perlu kami tekankan bahwa keempat output ini dilaksanakan secara kolaboratif, Bapak Ibu, oleh konsorsium proyek solusi. Konsorsium ini tidak bekerja secara terpisah per output, tetapi bersama-sama berkontribusi pada seluruh rangkaian. Dalam konteks kegiatan hari ini, penyusunan kajian last indikator dan penyampaian nanti oleh tim konsultan dari IPB menjadi bagian penting yang mendukung terutama output pertama dan kedua, sekaligus menjadi fondasi bagi pelaksanaan output ketiga dan keempat di tahap selanjutnya. Maka itu selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami menegaskan kembali untuk tujuan utama pada hari ini. Yang pertama, akan disampaikan dan terkait dengan konsultasi hasil pengembangan indikator pengelolaan darat dan laut yang terintegrasi. Nanti oleh tim dari IPB akan menjelaskan lebih detail terkait dengan perkembangan indikator yang sudah disepakati bersama. Nah, melalui forum ini memastikan bahwa indikator yang disusun tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Lalu Bapak Ibu, tujuan kedua yaitu menjaring masukan, tentunya ini yang sangat diperlukan untuk keberlanjutan terkait dengan pendekatan indikator ini, dan juga umpan balik dari Bapak Ibu sekalian OPD serta pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah, serta ada tadi beberapa kabupaten pilot. Nah, masukan ini sangat penting untuk menyempurnakan indikator LAS agar selaras dengan kondisi lokal, lalu kewenangan daerah, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sudah ada. Lalu yang terakhir tujuannya adalah mendorong penyelarasan antara indikator pengelolaan laut dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga ke depan indikator ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja pembangunan. Melalui kegiatan ini berharap terbangun pemahaman bersama dan komitmen lintas sektor bahwa integrasi pengelolaan darat dan laut merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkembang iklim, Bapak Ibu. Baik, sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian. Kami berharap hasil diskusi ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk tindak lanjut di tahap berikutnya. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC dan semoga lancar untuk acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adrianto Shiva Al-Aro atas sambutannya. Terima kasih Bapak. Baik, kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Nathan Setiawan selaku Subkoordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kepada Bapak Nathan Setiawan, kami silakan. Tes, tes, suara kami terdengar, teman-teman?
Bapak Ibu sekalian, izinkan kami membacakan sambutan yang sedianya disampaikan Bapak Kepala Bapeda pada agenda lokakarya, konsultasi, penyusunan indikator pengelolaan bentang darat dan laut yang terintegrasi di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita sudah di penghujung Desember, harapannya semangat kita tetap selalu pagi. Yang terhormat Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas atau yang mewakili masih gabung nggih Mas Adi? Mohon nitip nih ke Direktorat LH. Masih ya Bu. Mohon nitip langsung mohon nitip agar PSN Serayu bisa masuk di RKP 2026, Pak. Oke. Jadi kalau kita Baik, hanya Pak, saya catat dulu ya Pak. udah kemarin sama Mbak Anggi juga. Tapi kami berharap Pak Isi tidak hanya mikir Citarum terus. Ayo kita move on. Serayu sudah remuk, jadi kita harapkan Serayu menjadi PSN berikutnya dalam rangka pengelolaan bentang laut dan darat yang terintegrasi. Jadi saya kira momentumnya sangat strategis. Jadi kami harapkan dukungan dari Direktorat LH Bappenas untuk memasukkan Serayu sebagai PSN di RKP kita 2026. Nitip dulu nih langsung. Ya, kemudian teman Kapus LH Jawa Jogja ada yang bergabung mungkin online. Kepala Balai Besar Serayu Opak, Kementerian PU, semoga ada yang ikut bergabung sebagaimana pembahasan kami sebelumnya di Jogja. Dari Kepala Balai Das Kemenhud Jogja, Bu Rohimah atau teman-teman, semoga yang ada ikut mewakili bergabung secara online. Teman-teman Kepala Dinas Lingkup Provinsi Jawa Tengah, kalau di sini sepi, semoga yang lain hadir online, okay? Karena kita harus ngawal bareng nih, okay? Dari teman-teman LHK, teman-teman DKP, Distanbun, SDM, nah SDM lagi, Disperindak, DP32 KB, Pusdataru, BPBD, ini yang challenge yang kita harus kawal bersama sebagai kelompok kerja provinsi. Memang wilayah kerjanya di kabupaten, tetapi secara utuh pendekatan pengelolaan bentang darat dan laut ini menjadi kebijakan di Jawa Tengah. Jadi ayo kita kudu kawal bareng. Teman-teman cabang dinas kehutanan, cabang dinas kelautan perikanan yang langsung ada di wilayah di selatan. Terima kasih, saya harap teman-teman sudah bergabung bersama kami online. Nah, kembali, kita harus kolaborasi. Teman-teman Kepala Bapeda Lingkup Banyumas, Cilacap, Kebumen, atau yang mewakili, mohon terus kita kawal bersama untuk wilayah selatan kita. Dengan didampingi Kepala Dinas masing-masing pada lingkup kabupaten. Nah, Bapak Ibu sekalian, kolaborasi kita pasti ngajak nih. Dekan Universitas Muhammadiyah Purwokerto hadir online nggih? Nggih. Kemudian dari teman-teman dari Undip, Unsud, Muhammadiyah Semarang, kok kampusnya masih sedikit ya? Ke depan kita harus perbanyak lagi, clue-nya itu. Okay? Kemudian Forum Dasrayu, Matusun, ini malah yang datang dari Forum Dasrayu hadir nggih Pak? Forum Das Jatengnya hadir pribadi? Forum Dasrayu? Nah, di Jawil. Tidak hanya diwakili Forum Das Jateng. Jawil Pak, okay. Pak Parno sudah hadir ini Forum Das Jateng, Forum Dasrayunya minimal online lah. Karena ini kita harus kawal bareng. Kemudian teman-teman dari konsorsium, terima kasih setelah memfasilitasi kita dari teman-teman GIZ, SNV, KHT, Aircraft, dan tentunya dari PKSPL IBB ini. Think tank yang bantu kami mikir, apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus dikawal lebih lanjut, bagaimana cara mikirnya. Direktur Eksekutif Arupa, ini masih stay terus berhari-hari, punya gawe bersama kami. Direktur Terangi atau yang mewakili, para mitra pembangunan atau yang mewakili. Kita perbanyak lagi mitra pembangunan yang untuk Jogo Serayu. Kita scale up penanganan Serayu, dalam semua kondisi pun kita harus lebih perkuat penanganan Serayu. Hashtagnya itu, ya, Siro Ayu, ya, ya. Nah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat hidayahnya pada acara ini dapat berkumpul untuk mengikuti lokakarya konsultasi penyusunan indikator
pengelolaan bentang darat laut yang terintegrasi di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, pendekatan bentang darat dan laut yang terintegrasi penting banget bagi Jateng. Kita kudu mikir pendekatan hulu hilir, bentang darat dan bentang laut sebagai satu kesatuan. Karena mosaik ekosistem di Jateng sangat terhubung dan kompleksitasnya tinggi. Kita punya Dieng, kita punya Serayu, kita punya Muria. Kita juga harus mikirkan sungai-sungai besar yang lintas, baik Sungai Serayu sendiri, Bengawan Solo, Bodri, hingga pesisir kita, garis pantai baik di utara maupun di selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivitas di hulu, kita utak-atik di hulu, baik itu demi manusia untuk tinggal, pemukiman, demi manusia untuk makan, demi juragan dapat cuan, belandong kayu maksudnya, itu akan punya dampak terhadap di hilirnya. Terkait kualitas airnya, sedimentasi, kehidupan di hilir serta pesisir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi bisa pendekatan sektoral terkotak-kotak administrasi. Jika ada memang yang kita lihat di suatu administrasi, jika butuh penanganannya lintas, kita rembuk. Nah, kira-kira demikian pendekatan landscape, seascape, harapannya bisa menawarkan solusi. Ini memang dari solusi ya. Sebuah perspektif holistik yang melihat wilayah sebagai satu kesatuan ekologis, sosial, ekonomi yang harus dikelola secara kolaboratif untuk mencapai berkelanjutan jangka panjang. Niatnya sangat berat, kita harus lakukan kolaboratif untuk mengawal ini. Dalam konteks perencanaan pembangunan, kita harus membayangkan, kita mengelola jurtur indikatornya apa nih. Dan indikator ini jadi beban pusing kami banget nih. Coleknya Direktorat LH dan semua tim di Bappenas. Indikator-indikator level nasional yang harus disengkuyung oleh daerah itu kadang tidak mudah dimengerti, apalagi untuk mencapai targetnya. Nah, ini harapannya indikator LAS ini bukan indikator baru lagi yang tambah mumet daerah, tapi indikator yang bisa membantu kita bareng bisa pamer kinerja. Bukan sok-sokan hebat, tapi kita bisa mengukur kinerja kita secara berkala dalam rangka pengelolaan bentang darat dan laut yang terintegrasi. Oke? Jadi semoga indikatornya tidak tambah mumet gitu. Atau indikatornya jika itu agregatif, menggunakan indikator-indikator yang sudah familiar dengan kita di pemerintah daerah maupun KL. Kalau indikatornya baru GRAS atau indikator sama tapi maksain dengan unit yang berbeda, wah itu tidak kakean mikir kira-kira. Okay? Nah, harapannya ini indikator yang telah kita familiar, sehingga indikator lintas sektor ini bisa kita penuhi untuk dilakukan penghitungan. Terlalu banyak NA yo ora migunani kira-kira gitu. Okay? Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini berharga banget. Kita sudah punya draft konsep indikator kita. Taruhlah 90% gitu ya. Berani enggak nih? Oh, berani ya. Tapi kita cermati bareng ya. Kira-kira indikator ini bisa kita gunakan secara optimal atau tidak, atau terlalu banyak NA-nya, jadi kan repot termanya. Kalau mencari sumbangsih daerah dalam rangka collecting data tidak mudah nih, karena paling tidak kita harus mengembalikan TKD 30%-nya balik dulu nih. Kalau tidak, kita tidak punya. Ibaratnya kita mau melakukan uji sampling air saja sudah tidak ada kegiatan untuk itu. Itu yang kita hadapi di 2026 dan tahun-tahun mendatang. Nah, kembali ke konsep pemikiran kritis kita Lokakarya hari ini. Kita harus mulai mikir dulu nih, bentang darat, bentang laut, yang paling urgent, critical point-nya apa nih? Kita goals-nya dulu kecekol. Kita mau bicara sampah dari darat sampai ke laut misalkan. Oke, itu clue-nya. Tapi indikatornya apa nih? Kalau kita disuruh menghitung sampah yang masuk ke laut, caranya piye? Masuk ya mau ditangkapi terus dikilokkan ya tidak mungkin. Ya. Nah tentunya, tapi kita perlu tahu nih, seberapa banyak kita menggelontorkan sampah ke laut. Tapi harus diformulasi nih, pendekatannya seperti apa, itu contoh dulu. Kalau kritisnya adalah laju sedimentasi, berarti kita harus punya komponen terkait pengukuran sedimentasi. Di mana
Nah, itu juga harus mulai dibayangkan, apakah di hulu, di tengah, atau di hilir. Nah, harapannya kita kenali dulu bahwa critical point terhadap apa yang kita lakukan terkait pengelolaan bentang laut darat itu apa. Kalau kita bicara sosial ekonomi, berarti apakah kita secara umum, berarti tingkat kesehatan masyarakat kita hitung, tingkat pendidikan masyarakat dari hulu, tengah, dan hilir seperti apa, atau layanan SMA misalkan. Apakah semua pendidikan SMA, SMK untuk pendidikan dasar 12 tahun sudah ada sampai ke hulu misalkan. Karena indikator banyak nih, tapi kan sub-subnya nanti kita lihat. Nah, kemudian merumuskan indikator yang measurable, bisa diukur dan bermakna atau berguna. Nah, dan ini tentunya tidak sesuatu yang oke, kita ada project tahun 2024, kita punya data 2024. Ngukur lagi kapan? 2034 tidak bisa kita pakai kira-kira. Kalau itu sesuatu data yang kita lakukan 10 tahun sekali misalkan. Kita punya data kinerja DAS, tapi kita mengulangnya mungkin 3-5 tahun kalau tidak salah ya, review kinerja DAS-nya. Nah, tentunya ini kita juga lihat. Dan tentunya sesuatu yang kita harus bayangkan, indikator ini ada programming, ada kegiatan yang bisa diintervensi. Tidak hanya ditulis indikatornya, tapi tidak ada yang melakukan apapun untuk menindaklanjuti terkait hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kolaboratif harapannya ada kelembagaan. Jadi kita sedang menanti-nanti SOTK provinsi yang baru. Jadi draftnya sudah ada, nanti setelah SOTK kita lahir, pergubnya ada, kita recheck bidang per bidang yang kira-kira menangani atau paling relevan. Kami tidak pengen cuma satu kepala dinas itu doang. Bisa jadi di bawah kepala dinas kita butuh 4 bidang ngawal bareng. Contohnya di LHK, ya udah 4 bidang harus masuk ke dalam tim kita. Kemudian tadi saya sudah nyenggol, akademisi cuma sedikit kurang lah. Nah, kita mikirnya langsung Jateng, jadi nanti Pokjala Jateng harapannya kaya, meskipun sebagai pilotnya kita masih di selatan, di Kebumen, Banyumas, Cilacap. Tapi mikir barengnya terkait pendekatan ini kita harus mulai viralkan di semua kampus atau semua dukungan akademisi di Jawa Tengah. Supaya nanti bola bergulirnya banyak. Tidak hanya by project, tapi konsepsi perencanaan berbasis hulu hilir sudah harus menyatu dalam pendekatan semua teman-teman di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, ini tidak seremonial, tidak hanya karena kamera videonya 2, tapi harapannya ini bisa terekam dalam pikiran kita. 2026 dan seterusnya, perencanaan dengan pendekatan bentang alam harus strong. Dan indikatornya harus terwujud sebagai acuan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, 2026 udah jadi nih. Nah, mungkin indikator belum kita edit, tapi secara substansi yakinlah sudah dikawal Mas Krisno nih, untuk level provinsi. Tapi nanti 2027 kita perlu lebih perkuat lagi internalisasi indikator-indikator ini, tidak terlepas isu dan programming, tapi indikatornya apa yang harus kita dorong sesuai dengan tusi dan amanah kepada pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, kolaborasi ini terus harus kita lakukan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan bentang laut dan darat yang terintegrasi. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup saya menegaskan bahwa Lokakarya ini beyond konsultasi teknis, tapi tetap kami mohon saran masukan sehingga kita berani declare bahwa cara pandang kita sudah berubah, goals-nya kita sudah terintegratif, dan kita punya tool indikator untuk mengukurnya. Goals-nya kita jauh, mungkin 10 presiden pun tidak kecekel, tapi kalau kita punya indikator, oh tahun ini kita sudah maju selangkah, tahun depan selangkah, mungkin kita butuh 1000 langkah, kita mulai dengan 1 langkah. Bapak Ibu sekalian, kita bersama yang berkolaborasi pada hari ini, harapannya menjadi manfaat buat seluruh masyarakat Jawa Tengah. Selamat berdiskusi pada Lokakarya ini, kami mohonkan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada PPKSPL IPB yang sudah melaksanakan kajian ini dan terus mendampingi kami, Direktorat LH Bappenas yang memfasilitasi kami di Jateng dan di Kebumen, Banyumas, Cilacap,
tetap kami mohonkan mencantolkan PSN Serayu ada di RKP Pusat, dan konsorsium solusi JSET, SNV, Bahati Egraf yang mendampingi kami, harapannya terus kita kawal dari konsepsi kelembagaan, dari perencanaan, dan sampai dengan implementasi level tapak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Lokakarya Konsultasi Penyusunan Indikator Pengelolaan Bentang Darat dan Laut yang terisi di Jawa Tengah saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita dan menjadi berkah buat seluruh masyarakat Jawa Tengah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo STMM. Demikian kami sampaikan sambutan beliau. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Nathan Setiawan. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu biar lebih semangat lagi pagi hari ini. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama kepada Bapak Nathan Setiawan, Bapak Dwi Aryoga dan juga Dr. Taryono untuk dapat tetap di atas panggung, dan kepada Bapak Adrianto Shiva Al-Alro mohon untuk kesediaannya untuk dapat open cam. Bapak, apakah masih bergabung? Bapak Adrianto? Masih Ibu. Iya. Mohon kesediaannya untuk dapat open cam Bapak untuk melakukan sesi foto bersama. Dan kepada tamu undangan yang telah hadir dapat berkenan maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Dan untuk peserta online mohon kesediaannya bagi yang bersedia saja untuk on cam. Untuk tim dokumentasi kami persilahkan untuk dapat mengambil gambar dari sisi terbaiknya. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat maju ke depan untuk seluruh peserta siang hari ini yang sudah hadir. Iya, kami persilahkan Bapak Ibu yang sudah hadir siang hari ini untuk dapat bergabung melakukan sesi foto bersama. Iya, dan untuk Bapak Ibu yang berada di online, iya, kami persilahkan. Silakan Bapak. Iya. Baik, kami persilakan untuk tim dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen pada kesempatan siang hari ini. Boleh minta gaya bebasnya Bapak? Iya. Berikan senyum terbaiknya dalam hitungan ke 1, 2, 3. Terima kasih untuk seluruh peserta untuk dapat kembali, dan untuk Bapak Dwi Aryoga, Bapak Nathan Setiawan dan Dr. Taryono untuk dapat diambil terlebih dahulu fotonya. Mohon maaf Bapak, ya silahkan dapat berdiri di situ saja boleh ya? Ya baik, silahkan untuk dapat diambil fotonya. Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita menuju ke pemaparan, tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Nathan Setiawan untuk dapat kembali ke kursinya. Terima kasih banyak Bapak. Iya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama, yaitu paparan materi dan diskusi. Dalam sesi ini akan disampaikan materi penyampaian indikator integrasi pengelolaan darat dan laut yang terintegrasi, yang akan dimoderatori oleh Bapak Dwi Aryoga dan Dr. Taryono Kodiran selaku narasumber dari PKSPL IPB. Bagi peserta online untuk dapat ikut menyimak materi yang tersedia, dan apabila ada yang ingin disampaikan dapat melalui kolom chat Zoom. Untuk peserta offline dapat mencatat pertanyaan untuk sesi diskusi setelah paparan selesai. Kepada Bapak Dwi Aryoga dan Dr. Taryono Kodiron, kami silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu suara agak serak nih. Jadi kita kebetulan habis roadshow juga terkait dengan konsultasi LAS indikator ini di 3 provinsi. Memang Desember ini lumayan padat ya semua provinsi. Jadi memang untuk Jawa Tengah kebetulan memang di hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu yang sudah hadir offline maupun online dalam mendiskusikan kembali LAS indikator yang memang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi bahwa LAS indikator ini bukan pertama kali kita diskusikan. Jadi sudah melalui beberapa tahap yang sebelumnya kita sudah konsultasi di level nasional, sudah 1 kali dengan pihak beberapa kementerian, kemudian ada sudah peer review dengan teman-teman expert di tingkat nasional sudah 2 kali, kemudian juga konsultasi langsung ke tiap kabupaten ya Pak, itu sudah 2 kali Pak, kemudian juga di provinsi gitu. Nah pembahasan kalau kita melihat kembali tadi seperti disampaikan Pak Nathan, bahwa mungkin saya sedikit memberikan background ya kenapa kemudian kita membahas perlunya ada LAS indikator ini gitu. Mungkin di awal dari Undang-Undang CK ya Pak, bahwa kita sudah ada integrasi spasial untuk RT/RW darat dan laut ya, RT/RW darat dengan RZWP 3K yang kemudian sudah diperdakan gitu ya di setiap provinsi. Namun setelah sudah ada integrasi spasial, bagaimana berikutnya? Apakah itu sudah cukup menggambarkan pengelolaannya? Nah, bagaimana pengelolaan integrasi darat dan laut itu di-develop itu memang di tingkat nasional itu belum ada. Jadi melalui proyek solusi bersama dengan teman-teman Bappenas ini ingin mendorongkan ketika sudah ada integrasi spasial, bagaimana kita secara perencanaan itu juga tergambarkan seperti itu. Jadi di dalam prosesnya di proyek solusi ini kita ada dua tahap ya, ada paralel ya dengan dua topik. Yang pertama memang proses integrasi spasial yang sudah ada itu saat ini sedang direview. Nah ini yang kemudian secara terpisah bersama dengan konsorsium dengan ATR BPN, KKP dan juga Bappenas PBB melihat ketika sudah menggabungkan peta ternyata masih banyak ya challenge gitu. Ada 3 hal tuh kalau teman-teman perhatikan ketika menggabungkan spasial, ada yang konteksnya misalnya di daratnya adalah hutan lindung, di lautnya digunakan untuk pemanfaatan ekstraktif atau sebaliknya. Jadi secara spasial tidak salah gitu, secara legality, tetapi secara pengelolaan itu jadi kontraproduktif. Nah hal ini yang kemudian dilihat. Ditambah lagi juga secara spasial ada yang overlap. Jadi ya ini definisi pesisir ya Pak, antara teman-teman ATR dengan KKP juga berbeda sehingga ada temuan-temuan seperti itu. Nah ini yang kedepannya di dalam proyek solusi kami mendukung adanya mulai dari bagaimana kita mendevelop konsep integrasi itu seperti apa, kemudian permodelan secara spasial seperti apa. Nah itu mungkin terkait spasial, kemudian terkait dengan pengelolaannya. Ketika sudah ada, bagaimana kita mengukur seperti disampaikan oleh Pak Nathan, ketika kita sudah ada integrasi spasial, bagaimana kita mengukur ini sudah terintegrasi atau belum. Nah dari situ kemudian kita mendevelop indikator cara mengukurnya. Namun perlu diketahui bahwa LAS indikator ini adalah suatu tools untuk pengambil kebijakan gitu. Jadi ingin melihat cepat, misalnya teman-teman Bappenas ingin melihat potret dengan basisnya adalah DAS gitu ya. Melihat Jawa Tengah, integrasi darat dan lautnya seperti apa nih kondisinya.
itu menggunakan tools ini. Namun tadi kita juga melihat ketika kita mendevelop indikator ya, awalnya kan di konsultasi nasional sampai 60 ya Pak, 64 list itu, yang kemudian setiap konsultasi berkurang karena untuk mengumpulkan 64, wah itu bisa berapa bulan ini untuk bisa menganalisa. Jadi memang backgroundnya seperti itu. Jadi perlu dipahami framework indikator ini adalah untuk memotret cepat apakah suatu daerah itu pengelolaannya sudah terintegrasi atau belum. Ketika sudah ada potret ternyata kurang terintegrasi, perlu ada follow up lebih lanjut yang lebih detail di dalam proses perencanaan. Itu yang mungkin lebih detail informasinya. Nah itu mungkin settingnya. Kemudian batasan diskusi kita hari ini, karena kita sudah pada tahapan mengunci indikator, jadi kita menyepakati apakah kemudian indikator yang akan dipaparkan oleh Pak Taryono ini sebagai tim yang membantu ya menyusun last indikator dari PKSPL itu applicable, datanya ada dan ini mudah dipahami oleh teman-teman provinsi ataupun kabupaten ketika memprovide informasi dan analisanya gitu. Sampai di situ. Jadi tentu ada ruang diskusi yang ingin kita harapkan, tidak hanya dari kita sudah mengunci last indikatornya, tapi apakah sumber datanya itu sudah familiar di teman-teman dan mudah digunakan. Yang kedua, apakah scoringnya itu juga menjawab gitu ya sensitivitas dari indikator itu sendiri. Nah itu diskusi hari ini, yang kemudian akan ada simulasi dari matriks Excel yang sudah dibagikan materinya di link. Nanti kita akan coba go through satu-satu apakah ini sumber datanya sudah oke atau mungkin punya usulan, ataupun dari sisi scoring layer itu sudah sesuai atau mungkin mau dinaikin gitu levelnya lebih tinggi lagi, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mungkin itu sebagai pembukaan yang lumayan panjang ya Pak, supaya kita juga satu pemahaman. Jadi untuk waktu dan tepat kami persilakan Pak Taryono. Baik, terima kasih Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, terutama Pak Nathan yang masih berkenan di ruangan ini. Di ruang Zoom ada Pak Adrianto dari Bappenas, Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini secara offline, juga teman-teman dari OPD di Kabupaten Kebumen, Cilacap dan Banyumas, baik mungkin Bapeda, mungkin LH, Diskan, juga Bapak dan Ibu yang dari OPD pada tingkat provinsi di Jawa Tengah yang terkait dengan bahasan yang akan kita diskusikan bersama hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya mewakili teman-teman dari PKSPL IPB, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB. Jadi kami ada satu lembaga penelitian di IPB. Mungkin ada yang belum terlalu familiar, tapi PKSPL IPB ini dirintis oleh Pak Rohmin Dauri, ya Pak Menteri, beliau mendevelop ini. Dan bersama kami sekarang ada Pak Dr. Gatot Yulianto, beliau sedang keluar. Ada Ibu Isda Hartati, beliau di sana, dan Ibu Dinda, ya, beliau juga menjadi bagian dari tim. Ada juga Pak Dr. Arsad, beliau tidak bisa hadir, dan Ibu Lusita PhD. Dan Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk berdiri ya. Baik. Baik Mas, kita sharing. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita bicara sekarang adalah integrated landscape dan seascape. Jadi kenapa ini menarik? Kebetulan bulan kemarin saya berkesempatan bersama teman-teman diskusi di Bremen di Jerman.
ada beberapa poin, tapi ada satu yang kemudian saya tanyakan kepada teman-teman di Bremen University dan juga ada teman-teman dari Groningen. Dari Groningen itu dari Belanda. Kebetulan teman-teman dari Groningen itu banyak di Marine Spatial Planning. Pak Nathan, pada saat itu saya benar-benar kurius. pada saat itu kurius karena benar nggak ini ada EU direktif nomor sekian di European Union, di Uni Eropa gitu, bahwa kalau mau melakukan marine spatial planning maka harus melakukan analisis yang kita sebut sebagai land sea interaction, LSI. Ternyata jawabannya betul, Taryono, itu mandatori itu harus, karena EU itu kira-kira 20-an negara Pak, 20 sampai 30 negara. Jadi kalau mereka akan melakukan analisis zonasi pesisirnya, itu harus dilakukan dulu. Jadi yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini menarik adalah kalau di Jepang itu khususnya di prefektur itu setingkat provinsi, ya. Prefektur Ishikawa itu di Pulau Hoti, di seberangnya Tokyo, itu ada namanya Semenanjung Noto. Nah, di Semenanjung Noto itu ada secara kultural, secara historis, ada istilah Sato Yama dan Sato Umi. Sato itu apa? Sato itu desa, Yama itu gunung, Umi itu pesisir. Nah, itu sekarang menjadi warisan UN Heritage non benda, karena itu kultur seperti kita punya Subak ya Bu, Bapak dan Ibu di Bali, dan itu adalah yang kemudian menjadi warisan dunia World Heritage untuk sistem bagaimana interaksi antara masyarakat dengan pesisir dan gunung Pak. Jadi dalam konteks ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kita bukan sesuatu yang baru secara global. Justru kita menuju ke sana karena ada kecenderungan global yang sama. Dua bulan yang lalu kalau nggak salah, kita juga ada diskusi International Conference untuk Coastal Management di Jogja. Saya diskusi dengan teman-teman dari Timor Leste misalnya gitu. Mereka merasakan betul sekali Pak Taryono, sebagai kita pernah menjadi bagian Indonesia dan kita juga sekarang mau mendevelop tentang coastal management, dan ternyata bagaimana interaksi antara land dengan sea itu menjadi sangat penting, terutama untuk daerah-daerah yang kepulauan yang kecil-kecil. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa ini bukan sesuatu baru secara global, tetapi kita justru sedang bersama-sama mengikuti arus mainstreaming ini pada tingkat global. Tadi Pak Yoga menyatakan bahwa ini roadshow betul karena dalam konteks 3 provinsi yang menjadi menjadi uji coba, yaitu Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Ini dalam dua minggu ya Pak, 2 minggu kita sudah harus dari Bangka terus kemudian ke Palu, dan kami baru pulang tanggal 16, 17, 18 sudah kesini lagi. Jadi cukup lumayan ya, tapi semua membahas yang sama. Oke, jadi itu sebagai pengantar. Next, ini tadi sudah dibahas oleh Pak Adrianto bahwa kita punya 3 isu utama terkait dengan krisis dunia, yaitu tentang perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversity. Perubahan iklim, kebetulan kami di IPB juga sedang melakukan assessment bersama terkait bagaimana konteks perubahan iklim pada wilayah-wilayah kepulauan Bapak dan Ibu. Kita punya case sekarang di Wakatobi, ya, itu juga di Sulawesi Tenggara bahkan. Kita sepakat. Terus kemudian tadi juga tentang kerusakan lingkungan, faktanya terjadi dan kita mengalami, ya, kita turut berduka di case yang terjadi di Sumatera sekarang ini, tapi itu memberikan fakta bahwa ada fenomena yang terjadi seperti itu. Oke, next barangkali. Dan Bapak dan Ibu ini juga tadi disampaikan, tapi saya ingin menggarisbawahi yang saya sampaikan di kuning-kuning ini, bahwa Indonesia kehilangan kira-kira 13.000 hektar mangrove dalam
katakanlah 2 dekade terakhir. Ini menjadi catatan penting karena ketika kita bicara interaksi antara land and sea, itu bukan hanya normalnya kan Bapak ya, Bapak dan Ibu, itu normanya dari atas ke bawah. Tetapi jangan lupa dari bawah ke atas juga memungkinkan. Bagaimana hilangnya ekosistem pesisir itu akan sangat bergantung atau akan sangat mempengaruhi juga bagaimana kondisi ekosistem daratnya, termasuk mangrove. Terus yang kedua adalah bagaimana faktanya kira-kira ini fenomena pemanfaatan sumber daya itu berpotensi atau telah menghancurkan kira-kira 200.000 hektar hutan hujan, ya, tropical forest. Ya, Bapak-bapak yang pernah berjalan di atas Sulawesi akan kelihatan sekali. Kami kebetulan Pak Parol, kami sudah sampai mendekati ke Lorerindu. ya, Bapak kan pernah di sana ya, sudah ke Lorerindu, dan kami juga menelusuri daerah-daerah yang kemarin sempat terjadi likuifaksi, gitu ya. Dan itu fakta memang nyata. Kemudian di Bangka Belitung Bapak dan Ibu mengalami krisis ekonomi karena apa? Pemanfaatan tambang yang tidak terlalu bagus pengelolaannya, dan 40% penduduk Jateng tinggal di pesisir, terutama utara, di mana banjir, rob, dan kekeringan dipicu oleh urbanisasi, tata kota buruk, dan perubahan iklim. Bapak dan Ibu, tahun 2000, waktu itu saya masih agak muda. tahun 2000 kita di Jerman diajari sama profesor di sana, ditanya, Taryono, kamu ada problem nggak di negaramu tentang perubahan iklim? Oh, nggak ada, karena waktu itu belum mengenal. tahun itu belum mengenal. 2000, 2001, 2002 saya pulang, kemudian 2002 kita mulai mengalami rob. 2003, 2004 selanjutnya Pekalongan mengalami masalah, kemudian Pantura mengalami masalah, semua masalah. Oh, ini yang dulu diceritakan sama profesor saya, gitu ya. Oke. Nah, ini menunjukkan fakta yang real terjadi. Polusi juga kemiskinan. Ini kenapa kita harus berpikir bahwa nggak bisa lagi kita pola-pola seperti itu. Pemanfaatan harus dari atas, kita berpikir dari bawah. Pengalaman saya Bapak dan Ibu menyusun salah satu masukan untuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan, RPJMN, untuk coastal, untuk marine dan kelautan dan perikanan, bisa membantu itu. Itu selalu muncul adalah tentang bagaimana kepastian ruang yang dimanfaatkan di wilayah pesisir dan laut. Karena terjadi seringkali kalau misalnya ada 2 pilihan, apakah tambangnya ditutup atau usaha lautnya yang ditutup, biasanya adalah tambangnya yang dipertahankan. Ya, ini fakta terjadi. Ya, mulai dari bagaimana budidaya lobster, bagaimana budidaya mutiara, ya, mutiara misalnya gitu. Itu fakta terjadi. Next barangkali. Ya, ini tadi juga disampaikan, ini beberapa case. Bapak dan Ibu, saya kelahiran dari Cilacap. Jadi saya tahu kalau tadi bagaimana Das Citandui ini, Cilacap Pak, Segaranakan yang paling terkenal, saya presentasikan di Bremen tahun 2000. Mereka juga geleng-geleng kepala, wow, it's very very bad situation. Nah ini Pak, waktu saya SMP, ini tempat saya kalau bolos. Kalau bolos sekolah, Mas Krisna, itu saya ke sini dan biasanya berenang di sini sama teman-teman. Makanya disebut di sana Bapak dan Ibu mengenal kampung laut atau pejagan atau kampung laut. Kenapa? Ya karena memang itu dia benar-benar masih laut. Ya, rumahnya di atas panggung. Tapi sekarang yang dulu ada penyeberangan ASDP, ferry, sekarang nggak bisa lewat lagi. Ya, padahal dari Majinglak ke sana, nggak bisa lagi. Karena apa? Ya orang sana, mohon maaf nih teman-teman Cilacap kan punya kepercayaan kalau misalnya ini bisa jadi lahan tanah, katanya akan timbul kemakmuran bagi masyarakat. Iya, betul.